Bayi tetangga usia 4 bulan kok udah bisa guling-guling sendiri ya? Bayiku usia 4 bulan belum bisa guling-guling sendiri. Panik nggak tuh? Gimana cara stimulasinya biar nggak terlambat? Yuk simak video aku selengkapnya bersama aku, Bidan Merina. Tapi sebelum video ini aku lanjut, aku mau ajak mama buat klik tombol subscribe yang warna merah. Dan jangan lupa like, komen, juga share kalau dirasa video ini bermanfaat. Perkembangan pada bayi nggak bisa disamaratakan, apalagi dibanding-bandingin sama anak tetangga. Tapi kita harus tahu batas maksimal kapan bayi itu harus bisa melakukan suatu tugas perkembangan atau yang biasa kita sebut dengan red flag. Berguling adalah suatu kemampuan gerakan berpindah bagi bayi sebelum nantinya dia harus bisa bergeser, duduk, merangkak, dan lain-lain. Jadi fase berguling ini nggak boleh dilewatin ya, harus dilalui bayi. Karena berguling ini modal awal untuk nantinya dia bisa duduk dan merangkak. Karena otot-otot yang dipakai duduk sama dipakai berguling itu sama-sama, yaitu otot-otot leher, lengan, bahu, dada, dan punggung. Berguling menurut acuan pemeriksaan perkembangan yang serentak dipakai oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia itu menggunakan Denver Test, di mana bayi harus udah bisa berguling di usia 3-6 bulan. Artinya di usia 6 bulan adalah batas maksimal bayi harus bisa berguling. Nah, jadi kalau bayi mama udah usia 6 bulan tapi belum bisa berguling ke depan maupun berguling ke belakang sama sekali sekalipun, nah ini dicurigai ada keterlambatan perkembangan. Udah waktunya mama buat konsul sama dokter anak. Tapi kalau usia bayi mama 4 atau 5 bulan terus belum bisa tengkurap sendiri sama sekali, nah itu masih bisa banget buat distimulasi, gak perlu khawatir. Supaya nggak terlambat, gimana sih cara stimulasinya? Yang pertama yaitu rutin baby spa. Kenapa? Karena ketika baby spa itu bakal ada 3 proses, yaitu dipijat, senam bola, sama berenang. Pijat itu di area dada sama punggung itu bisa memperkuat otot-otot di sekitarnya, jadi otomatis bisa menstimulasi anak untuk berguling. Sedangkan senam bola atau gimbal itu memposisikan bayi di atas bola dengan posisi tengkurap, itu bisa memperkuat otot-otot leher, bahu, sama lengan bayi. Jadi otomatis bisa mensupport bayi biar cepat berguling. Dan biasanya kalau ditengkurapin di atas bola, bayi itu cenderung lebih nyaman daripada ditengkurapin di tempat yang datar. Karena media bola ini menurut bayi lebih menyenangkan dibanding tempat yang cuma datar doang. Dan renang itu juga bisa menstimulasi bayi cepat berguling, karena ketika berenang di air, seluruh anggota tubuh bayi ini bergerak, jadinya bayi bakal lebih aktif dan terstimulasi pas dia udah naik ke darat. Jadi baby spa ini lengkap banget ya buat menstimulasi bayi cepat berguling. Yang kedua, rajin tummy time atau tengkurapin bayi di tempat yang datar, keras, tapi masih cenderung aman kalau kepala bayi terbentur di sana gitu. Jadi contohnya kayak playmat. Jadi bukan semata-mata menengkurapkan bayi di kasur ya, karena kalau ditengkurapin di kasur itu sama aja bayi bakal berat dan akhirnya males untuk ngangkat kepala dan berguling. Nah, nengkurapin bayi ini jangan lupa dilihat mood bayinya. Mood bayinya ini harus bener-bener lagi bagus, nggak ngantuk, nggak lapar, pokoknya emang bener-bener lagi waktunya main supaya bayinya nggak rewel dan nggak bad mood. Terus tummy time di awal-awal kehidupan bayi itu juga nggak perlu terlalu lama. Kalau misal dia betahnya cuma 1 menit ya nggak apa-apa, 1 menit dulu, besok dicoba lagi. Karena kalau misalnya dipaksain terlalu lama sampai bayinya nangis kejer, nah itu bisa bikin bayinya nanti trauma buat tummy time lagi. Jadi nggak perlu dipaksain, bertahap, sebentar-sebentar tapi sering. Nah, kalau misalnya ditengkurapin di tempat yang datar, bayinya bener-bener nggak mau, 1 menit pun nggak mau, dia nangis kejar, mama bisa coba tengkurapin bayi di badan mama dulu, kayak pas posisi IMD atau inisiasi menyusu dini.
Nah, karena pas posisi IMD ini memungkinkan untuk mama sama bayi ini posisi skin to skin, terus bayi bisa mendengar jantung mama, bisa mencium aroma bau khas mama, jadi biasanya si bayi lebih nyaman. Nanti kalau bayinya udah anteng, tengkurap di dada mama, baru mama pelan-pelan pindahin ke playmat. Nah, di situ biasanya dia mulai tertarik untuk tengkurap. Yang ketiga, kalau bayinya ini udah lebih nyaman posisi tengkurap, durasi tummy time-nya ini udah bisa lebih lama, nah ini waktunya mama buat sering-sering ajak main bayi dalam posisi tengkurap. Bisa ngajak ngobrol atau kasih mainan kesukaannya, atau kasih mainan kesukaannya tapi sedikit agak jauh dari jangkauannya, supaya dia berusaha buat berpindah, supaya dia makin penasaran. Yang keempat, ajarin bayi cara berguling. Nah, ini sering banget dilupain sama ibu-ibu. Pengen anaknya cepat berguling, tapi anaknya nggak diajarin caranya gimana. Karena beberapa bayi sebenarnya tulang-tulang leher, punggung, dada, dan lengannya ini udah kuat buat berguling, tapi dia nggak tahu caranya. Nah itu, jadi kita juga harus ajarin sama bayi. Misalnya nih pakai hitungan. Ayo deh, sekarang waktunya kita tummy time, waktunya kita tengkurap. Sekarang yang pertama-tama tangan ada dilipat ke depan yuk. Dilipat ke depan, terus kita miringin badannya. Setelah miringin badannya, kita balik yuk badannya. Nah kalau udah kayak gini, sekarang kita benerin tangannya. Nah kita benerin tangannya sama badannya ke posisi tengkurap. Kepalanya bantu juga dibebasin, jangan sampai tertutup sama playmat. Nah, tips yang kelima untuk stimulasi anak berguling, kalau misalnya dia udah kelihatan nih sering miring-miringin badannya, mau kelihatan kayak mau tengkurap. Nah, sesekali mama boleh bantu dorong badannya ke posisi tengkurap. Nah, tapi gak usah terlalu sering, di awal-awal aja. Selebihnya gak apa-apa, biar dia berusaha sendiri, biar dia explore sama badannya supaya bisa berguling sendiri. Oke deh, itu tadi kelima tips yang bisa mama lakuin di rumah buat stimulasi bayi supaya bisa cepat berguling. Semangat buat stimulasi perkembangan bayi yang lebih optimal. Dan supaya mama nggak panik sama perkembangan bayi, mama boleh banget buat rutin cek perkembangan bayi setiap 3 bulan ke bidan atau ke puskesmas terdekat minimal, supaya perkembangan bayi selalu terpantau. Atau di masa pandemi gini sebenarnya mama juga bisa loh cek perkembangan bayi sendiri dari rumah dengan cara yang pertama-tama mama download aplikasi Primaku. Nah, di aplikasi Primaku ini ada yang namanya bagian perkembangan. Nah, mama bisa isi bagian perkembangan ini setiap 3 bulan sekali. Biasanya ini tuh terdiri dari 10 pertanyaan yang tinggal mama jawab jawabannya ya atau tidak, udah bisa atau belum. Nanti hasilnya mama nggak perlu mikir karena si aplikasinya langsung otomatis munculin hasilnya ini normal, nggak normal, atau meragukan. Jadi mama udah lebih aware kalau misalnya ada sesuatu yang janggal sama perkembangan bayinya. Oke deh, segitu dulu videoku tentang stimulasi untuk bayi tengkurap. Semoga videoku ini bermanfaat ya mama. Terima kasih udah nonton videoku sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!